Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita kehadiran bintang tamu ada Shanas dari Fashion Design Binus. Oke, boleh kenalan dulu Shanas. Halo, nama aku Syahnas Kabila Farsa, panggil aja Syahnas. Aku kuliah semester 1 di Binus Northumbria School of Design di FX Sudirman, Fashion Design. Boleh diceritain nggak Shanas awalnya nih, kok bisa milih jurusan Fashion Design? Kenapa pilihnya Binus gitu kan? Ada beberapa sekolah Fashion Design lainnya. Sebenarnya karena aku tahu sih di Binus lulusnya S1 ya Kak. Jadi sebenarnya dari antara sekolah-sekolah fashion di Indonesia, sebenarnya bagus-bagus juga. Aku juga udah consider mau ke S-Mod juga waktu itu. Cuman ternyata di BINUS itu ada program double degree-nya. Aku kebetulan juga nyari itu sih sebenarnya. Jadi di BINUS tuh ada dua program, 4+0 sama 3+1 itu. Cuman aku pengennya ngambil yang 3+1 sih. Jadi 3+1 itu 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Kalau di jurusan aku, asosiasinya sih sama Northumbria School of Design di Newcastle, UK. Nah, menariknya lagi, kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan nggak pengen ngambil yang 3+1, itu masih bisa pindah ke 4+0, which means 4 tahun di Indonesia. Cuman, walaupun kamu 4 tahun di Indonesia, itu tetap bisa dapat gelar yang di sana. Jadi dapat 2 gelar. Terus lulusnya juga bisa di Northumbria di Newcastle-nya. Sama waktu itu aku sebenarnya taunya tuh tentang BNSD ini dari sekolah aku sih. Soalnya aku dulu di BINUS kan. Jadi pas ada expo-expo fair kayak gitu, aku tuh tertarik sama BNSD ini karena ada jurusan fashionnya sama program-programnya juga menarik. BNSD itu Binus Northumbria School of Design. Boleh dijelasin ya tadi kalau misalnya 3+1, 3+1 sama 4 yang itu. Nah itu kalau misalnya tetap pilih yang 4 itu mungkin persyaratannya harus di semester berapa gitu ngomongnya gitu. Terus yang kedua kalau tetap pilih yang 4 tahun tetap gelarnya nanti yang dari double degree itu. Iya, aku lupa sih Kak, waktu itu aku pernah nanya Mm-mm. kapan harus tetepin mau 3+1 atau 4+0-nya. Cuman emang nanti di tengah semester kayaknya sih harus udah milih mau mau milih yang mana gitu. Udah nggak boleh ganti lagi. Em, Tetap dapat 2 gelar itu, dual awards-nya, karena mungkin kurikulumnya yang diajarin sama ya Kak. Cuman bedanya emang kalau 3+1 privilege-nya adalah dapat experience dari Dan sananya langsung. Cuman tetap ada penambahan biayanya pasti kan. jalur masuknya nih Shanas, jalur masuknya apa aja? Waktu aku pendaftaran itu aku ngelihatnya ada beberapa. Yang pertama Widya Scholarship, beasiswa juga sama pendaftaran biasa. Terus Binusian Scholarship, Binusian Community Scholarship. Tapi kalau aku masuknya Binusian Scholarship karena emang aku SMA-nya dari Binus. Jadi lewat jalur itu aku nggak perlu tes sama dapat potongan cuman 1 semester 50% di biaya pembangunannya. Cuman di awal aku dikasih taunya sih sebenarnya tetap harus TOEFL, nggak eh, TOEFL, psikotes sama tes gambar. Jadi mungkin kalau misalnya masuk lewat jalur yang biasa, persyaratannya itu tiga itu. Berarti lo nggak pakai jalur tadi TOEFL, gambar, kalau yang minusnya. Oke. Hmm. Itu kalau TOEFL itu TOEFL-nya harus berapa ya skornya? Tahu nggak? Eh, Kalau nggak salah 4-an gitu deh Kak. Kan jalur masuknya tadi karena Sanas dari SMA-nya juga di BINUS, jadi ada beasiswa lah, istilah potongan tambahan 50% di biaya pembangunan. Nah, kalau misalnya um, fullnya gitu tahu nggak ya biaya masuk, uang pangkal atau uang gedungnya, terus uang UKT per bulannya tahu nggak? Em, Waktu itu sih aku pernah lihat juga full rinciannya. Mm-mm. Jadi biaya SKS atau variable tuitionnya itu di kisaran 20 20 SKS itu bisa sampai 46 juta. Biaya pembangunan 22 juta, equipment fee 8 8 jutaan gitu Kak. Sama fixed tuition 13 dan kalau untuk karena di BINUS Northumbria ini kan ada dual awards-nya Kak, jadi tambahan 10 juta. Cuman mungkin total kisaran bisa sampai 99. Dan karena aku kan dari SMA BINUS ya, jadi beberapa skor di SMA kayak
bahasa Inggris, Indonesia, agama, sama PKN itu bisa ngurangin matkul untuk satu semester. Jadi tergantung sih nilainya berapakah ada standarnya. Jadi kalau misalnya sesuai standar, aku boleh nggak ngambil beberapa matkul umum. Oke, jadi bisa langsung transfer dari nilai yang waktu SMA. Dan Oh, itu dapat potongan lagi sih Kak. Cuman aku kurang jelas potongannya berapa. Tapi ada persyaratannya juga harus ikut kayak camp gitu. Jadi pas teman-teman libur aku 8 hari masuk kampus. oke, itu untuk apa tuh Shana tadi untuk penyesuaian yang nilai mata kuliah yang nggak lo ambil itu atau Itu sebenarnya opsional sih mau ngambil apa enggak. Cuman kataku lumayan juga sih mengurangi bebannya Kak. Cuman bener-bener. eh, itu itu tuh emang khusus buat anak-anak binus dan nilainya mungkin B atau A gitu ya Kak. Aku nggak tahu jelas standar nilai SMA-nya harus berapa. Namanya itu waiver program. Jadi itu tuh program baru sebenarnya. Aku dikasih taunya program baru tahun ini. Jadi baru tahun ini anak-anak dari SMA Binus bisa merasakan privilege itu. Hmm, oke. Berarti yang harus dibayar itu ada. Ya SKS atau variable tuition, equipment fee, sama dual awards fee-nya, sama fixed tuition. Oke, um, equipment fee itu including apa? Maksudnya udah termasuk apa sih bayar apa? Em, Fasilitasnya sih Kak kayaknya yang kayak udah waktu itu aku dikasih udah sama alat jahitnya udah dikasih bukan alat jahitnya maksudnya kayak toolsnya eh, dari berbagai macam penggaris terus kainnya udah di awal dikasih kainnya ada 3 kain gitu alat-alat jahitnya kalau misalnya mesin jahit itu udah ada ruangan sendiri di sana Kak sama mungkin udah termasuk ke lab fee-nya. Oke, berarti itu mahasiswa nggak perlu beli lagi, tinggal bayar equipment fee-nya aja. Iya cuman pasti ada beberapa tambahan lagi sih Kak yang harus dibeli. Oke, boleh tahu nggak apa aja tambahannya? Kayak yang wajib punya. Di semester awal sih kita ada namanya fashion illustration. Jadi itu emang mesti beli Copic dan Copic itu emang nggak murah ya Kak. Jadi nggak diharuskan untuk beli satu paket Copic itu. Cuman emang lebih bagus sih kalau udah punya. Jadi kalau misalnya diminta harus ada warna ini dan warna itu tuh udah ada gitu kan. Selain itu, mungkin kalau di semester-semester satu ke atas itu udah sama beli kain-kainnya sendiri ya Kak. Jadi kalau di awal tuh cuma dikasih kain muslin, fislin sama kain basicnya aja. Sama apa lagi ya Kak? Mungkin untuk kuliahan emang udah harus punya iPad sama atau laptop sendiri itu udah harus ya Kak. Jadi di semester satu itu belum terlalu ekspor ke dunia Photoshop. Cuman mulai semester 2 itu udah utak-atik di komputer. Jadi di Hmm. awal semester masih manual. Boleh tahu kisaran range harganya nggak? Atau harganya berapa sih kopi? Kopi kalau yang satu pack itu ada beda-beda sih Kak. Satu packnya ada yang kayak kalau nggak salah 20-an gitu. Ada juga yang smaller one sama ada juga yang khusus skin tone atau khusus pastel. Ada satuannya sih 83 ya Kak. Kalau misalnya satu pack yang full banget itu aku pernah lihat juga 5 jutaan gitu. Oke. Cuman lumayan banget Kak buat invest sampai nanti-nanti. Atau misalnya tablet gitu untuk sketch itu wajib, apakah boleh nggak nih misalnya mahasiswanya pakai apa tuh pakai buku gambar atau kertas biasa? Di awal sih nggak apa-apa kalau belum belum ada tools kayak iPad gitu-gitu kan nggak apa-apa. Cuman selihat aku kating-kating aku tuh udah harus pakai digital, udah nggak manual lagi. Cuman tetap Hmm. masih masih ada sih Kak. Kalau misalnya untuk gambar-gambar itu pasti masih ada sampai semester-semester lain karena tugasnya pasti ada yang nyuruh manual. Cuman nanti ada matkulnya disuruh illustration pakai Adobe atau Photoshop kayak gitu. Diajarin dari Hmm. awal. Cuman kalau misalnya emang yang nggak bisa gambar, semua mahasiswa yang baru masuk sebelum masuk kelas itu dikasih juga drawing class 2 minggu. Itu Jadi udah dikasih. gratis apa ada tambahan lagi? Itu udah sekalian sih Kak, jadi gratis. Gratis ya, oke. Sebenarnya fashion itu ada dua pilihan, dua jurusan gitu. Jadi aku kan fashion design. Ada juga fashion management namanya. Jadi Hmm. sebenarnya fashion design sama fashion management itu 3 semester awal gabung.
matkulnya persis sama kegiatannya semuanya bareng. Cuman kalau misalnya udah semester 3 itu udah harus milih mau milih manajemen atau desain. Pastinya menjurusnya udah beda di situ. Kalau perbedaannya nih, kenapa sih Sanas pilih fashion design dibanding fashion management? Awalnya sebenarnya pas masuk itu aku daftarnya fashion management ya Kak. Hmm. Eh, Cuman ternyata emang bisa milih sih yang milih fixnya kapan tuh semester 3. Pas pendaftaran tuh sebenarnya aku mikir aja, oh kayaknya aku kurang telaten deh kalau misalnya fashion design pasti banyak banget prakteknya dan segala macamnya pasti lebih detail kayak gitu. Aku mikirnya pengen kerja di tempat orang aja atau jadi fashion journalist kayak gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu sebelum masuk kuliah itu aku sempet tengok-tengok ke beberapa shop, terus pernah ketemu desainer juga, terus ngobrol-ngobrol kan Kak. Jadi aku dapet insight juga dan mikir lagi gitu jadinya. Em, Kalau menurut aku kan harga kuliahnya kan sama-sama nggak murah ya Kak. Terus menurut aku kalau misalnya ngambil fashion management kayak nanggung gitu. Jadi mendingan sekalian Hmm. fokus sekolah fashion di fashion design di jurusan fashion design aja. Dan kalau misalnya emang di akhir target aku berubah, misalnya aku nggak mau kerja di tempat orang, aku udah bisa bangun bisnis sendiri. Maksudnya fashion management juga bisa gitu kan. Cuman pastinya lebih enak kalau misalnya kita udah dapet ilmu yang mendalam soal desainnya sendiri karena itu dari produksinya dari awal bangetnya itu udah lebih kayaknya lebih lebih maksimal deh Kak jadinya kalau manajemen pasti lebih ke bisnisnya gitu kan. Hmm. Berarti kalau fashion design lebih ke end to end dari planning mungkin ya desain terus sampai the show, Fashion show gitu, fashion runway show-nya. gitu. Iya, tadi udah bahas dalam masuk, UKT, uang pangkal, ada biaya lain lagi nggak? Kayak ada dari luar yang tadi eh, di awal tadi package 90-an juta. Kalau misalnya jadi 3+1 itu ada tambahan biaya lagi. Dan ada program immersion sama study abroad. Aku lupa antara dua itu ada yang harus tetap bayar. Kayaknya kalau study abroad itu untuk tempat tinggal nggak usah bayar kalau misal mau ikut study abroad. Cuman tetap harus nyediain biaya juga. Mhm. Oh, berarti ada program-program lagi tadi study abroad sama satu lagi apa? Immersion, immersion kalau study abroad itu kayaknya lebih lebih lama dari immersion. Immersion kayaknya semingguan kalau nggak salah. Dan kalau study abroad bisa sampai bulanan. Oke, itu kalau study abroad kan pasti ke luar negeri lah ya. Program satunya lagi itu apa programnya? Itu kayaknya juga ke luar negeri, kalau nggak salah ya Kak, aku lihat dari IG-nya sih. Ada yang ke Paris. Cuman kalau study abroad, aku lupa antara Itali atau Jerman. Aku sebenarnya waktu itu pernah dikasih tahu sama cutting aku sih Kak, pas awal-awal mau masuk gitu. Banyak yang kayak, oh, Binus ada sekolah fashion design dari tahun berapa nih sana fashion desainnya? Kalau nggak salah itu dari 2010-an, 2011 atau Oke, 2012-an udah Kak. lama. Aku juga sebenarnya baru tahu juga kan, kirain kayak 2018 baru dibangun gitu kan. Mm-mm. Ternyata emang udah lumayan agak lama sih. Dan beberapa alumninya tuh ada yang jadi asdosnya juga, bantu-bantu juga. Sama ada yang di Erigo juga. Kalau di Binus ini fashionnya juga dia udah misalnya ada kegiatan fashion kayak fashion event kayak kemarin JFW itu udah di biasanya kalau misalnya dapat tiket kita diundang gitu ke sana. Oke, Jadi diundang. Itu berarti kayak si mahasiswanya bayar lagi nggak apa gratis nih fasilitas dari kampus? karena sih aku nggak bayar ya Kak. Oke. Udah diurus sama dosennya waktu itu sih. Mau jadi fashion designer. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Sanas nih buat jadi fashion design? Siapa? Pastinya aku sebelum maksudnya sebelum aku mulai pendaftaran kuliah-kuliah gitu aku look up to worldwide designers gitu kan kayak kayak yang Oke. udah terkenal gitu. Cuman kemarin yang bikin aku berubah pikiran dari fashion management ke fashion design itu Tante Aski Febrianti itu udah bikin kayak banyak banget bridal garments gitu sama udah banyak banget deh Kak dia kenalannya terus kayak orangnya baik banget terus dia ngejelasin sesuatunya tuh bener-bener sabar rinci sama dia tuh ngejelasin kalau sebenarnya dia tuh inspired me
untuk kayak dipikirin lagi sama kalau misalnya emang aku ngerasa nggak kuat di fashion design, itu mending jangan. Cuman emang fashion design lebih lebih bisa beneficial gitu buat aku katanya. Pokoknya Hmm. dia cerita pengalaman dia juga sih waktu itu. Jadi waktu itu sama mami juga kan. Jadi mami jadi support aku untuk ke fashion design aja teh gitu. Oh, mami itu panggilan untuk mama kamu ya? Iya, iya. The most important thing jadi fashion design itu pertama kan gambar dan sketching. Bahan itu menentukan banget ya. Kalau misalnya untuk bahan itu pasti play an important role di pembuatan bajunya ya Kak. Soalnya eh, nyaman atau enggaknya nanti dipakai gitu kan. Terus nanti sebenarnya sih diajarin beberapa texture tekstil sama bahan-bahannya gitu sih. Bahan itu sendiri pasti penting Kak, soalnya untuk anak-anak juga pasti dia susah kan Kak, kalau anak-anak tuh pakai baju tuh pengennya yang enak buat mereka gitu kan. Nyaman, iya. Terus emang kalau buat baju anak-anak tuh katanya lebih susah karena Oke. kecil sama harus nyaman, biasanya di bagian sini gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Kalau Oke. misalnya gambar, gambar sebenarnya poin plus banget kalau misalnya bisa gambar. Kalau di desain pasti lebih dibutuhkannya tuh ketelitian sama lebih bagus kalau misalnya kamu lebih bisa ngejahit daripada kamu bisa gambar. Karena Oh, kalau desain bisa lewat digital. Di awal semester tadi itu lagi matkulnya disuruh gambar, nggak ada yang digital. oke. Oke. Jadi kalau fashion design itu lebih baik atau uh, harus bisa jahit ya? Dan ya tapi diajarin sih Kak di situ dan bikin polanya. Polanya itu yang paling aku nggak suka sih sebenarnya. Jadi itu harus precise dan ada ukurannya. Kalau misalnya melenceng dikit itu udah salah gitu. Berarti itu nanti jahit ada kelasnya, gambar juga nanti kan ada kelas tambahan, benar kan ya? Mm-mm. Oke. Selain itu, apalagi yang dipelajari nih di fashion design? Kita juga diajarin sejarahnya sih. Kalau di sejarah itu lebih banyak presentasi dan lebih ke essay. Itu lebih misalnya disuruh jelasin soal satu collection ini, kita harus bener-bener rinci ngejelasinnya, bikin laporannya kayak gitu. Tetap ada laporan-laporan kayak gitu masih ada. Terus mungkin kalau misalnya tadi aku bilang kalau di semester di atas semester satu itu udah nggak pakai gambar, sebenarnya masih dipakai, cuman emang di matkul lain mungkin di matkul history masih dipakai karena untuk nge-support esainya, jadi kita gambar garmentsnya, gambar collectionnya pakai tangan sendiri gitu. Mata kuliahnya tahu nggak yang apa aja? Kayak misalnya semester satu nih, saya dapat mata kuliah apa aja? Semester satu yang aku dapet, aku bisa bilang dikit sih Kak. Fashion history, drafting. Drafting itu udah termasuk pola jahit kayak gitu, udah satu matkul. Terus fashion illustration itu yang aku bilang tadi gambar kayak gitu. Terus Hmm. sisanya English sama CB. CB itu character building atau bisa kayak disebut sejarah PKN kayak gitu yang berbau-bau Indonesia gitu, sejarah Indonesia. Baru segitu sih Kak, cuman emang katanya di semester 2 itu bakal nambah lagi. Jadi semester satu masih masih oke lah. Ke fashion history juga ya Kak, kalau misalnya Oh. fashion history itu eh, benar-benar dari awalnya dari tahun 1900 berapa kayak gitu. Terus bahan-bahan yang biasa dipakai di era segitu tuh kayak gimana aja. Terus perkembangan fashion itu juga diajarinya di fashion history karena kayak basically kalau di fashion history itu tentang fashion aja gitu teorinya di situ. Cuman kalau di semester 2 semester 3 dan seterusnya, aku nggak tahu kalau ada tambahan matkul lagi. Kalau Hmm. misalnya di illustration, itu mungkin di semester 2 yang aku tadi bilang jadinya yang Photoshop itu. Kalau di semester satu masih gambar. Oke, oke. Untuk fashion, sorry, untuk Photoshop, terus kayak aplikasi lainnya itu kan, uh, kalau nggak salah itu berbayar ya. License bakal di-provide dari BINUS, or si mahasiswanya provide sendiri. Kayaknya ada beberapa bagian yang di-provide dari BINUSnya, ada yang harus kita bayar sendiri gitu. Waktu pendaftaran sih aku juga sempat dikasih opsi mau mau di Binus Square atau enggak. Jadi anak-anak Binus ada juga di provide ada Binus Square itu kayak kayak kos atau apartemen. Jadi itu cukup strategis sih tempatnya, cuman emang lebih deket lokasinya ke yang ke Manggisan.
Kalau misalnya dari situ ke FX, kampus aku di FX kan Kak. Itu kisaran kayak 21 menit gitu sih. Jadi masih oke. Cuman kalau temen aku yang ngerantau ada yang dari Semarang, itu dia ngekos sendiri di Cove. Dan deket Oh. banget sih itu. Kalau misalnya yang disediain tadi Binus Square itu ada biaya tambahan lagi nggak? Apa udah termasuk sama biaya kuliah yang tadi dibayar? Itu pasti biaya tambahan lagi sih. Soalnya jenis kamarnya aja beda-beda kan Kak. Ada yang Oh, per 4 bulannya 7 juta, ada yang paling mahalnya 17-an gitu. Cuman aku sendiri karena lebih deket dari Kokas, iya jadi bener sama deket. udah ada, sama udah ada, jadi kayak ya sekalian aja di situ. Oke. Akomodasi ke kampusnya disiapin nggak kayak ada bus atau ada shuttle bus atau shuttle mobil shuttle? Kalau aku personally sih dari Kokas sih pakai taksi atau Grab. Pulangnya juga kayak gitu. Cuman di FX ada apa sih Kak, kayak Busway, TJ? taksi, taksi. Oh, taksi. Deket, deket MRT juga kan Kak. Terus teman-teman aku biasanya pakai TJ, Transjakarta atau MRT itu. Mm. Oke, berarti itu transport publik dong ya, bukan di provide dari Binusnya. Oh, oke, oke. Terus dosennya gimana di sana? Dosennya bener-bener baik banget, santai gitu. Cuman emang lebih, aku ngerasa kayak masih guru sekolah gitu loh Kak. Soalnya mereka bener-bener baik gitu. Aku ngira mereka bakal yang kayak killer atau strict kayak gitu. Tapi mereka bener-bener guide kita sih. Terus kita di provide tutoring class. Jadi siapa yang mau Hmm, ikut, kayak gitu. Dosennya tuh peduli sama kita gitu. Terus oke. masih dikasih toleransi waktu juga sih. Cuman jangan sering-sering kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti dosennya mendukung dan baik. PKL magangnya tuh ngapain aja gitu? Tugas akhirnya ngapain sih? Dengar aku ya Kak, ada yang jadi asisten desainer, magang di kayaknya di semester 5 atau 6 gitu. Kita juga ada acara waktu itu, aku ngelihat ada yang ke Lombok untuk mendalami tekstil-tekstil Nusantara dan produksinya kayak gimana. Kalau PKL dan magang itu ya tadi Kak, antara semester 5 atau 6. Tugas Tugas akhir ya. akhirnya. Tugas akhir manajemen sama desain. Beda. Sedengar aku sih beda Kak. Kalau desain tuh lebih bikin ke collection sendiri, jadi bikin konsep sendiri dan minimal kayaknya 7 garments. Kalau misalnya manajemen itu lebih agak bebas. Dia bisa milih antara bikin baju juga atau bikin tas kayak gitu. Aku nggak ngerti sih Kak kenapa tiba-tiba bisa tas. Soalnya aku belum nyampe situ Kak belajarnya. Nanti diajarin juga bikin tas, aksesoris kayak gitu. Terus kayaknya mereka juga bikin thesis-nya juga deh. Kak, satu sih yang aku tahu aku nggak tahu masih sekolah apa semester akhir atau alumni, tapi dia udah bikin desain buat artis-artis sih, kayak yang Hmm. khususnya kayak dia tuh Nusantara banget gitu, kayak tapi in his own way gitu. Jadi emang dibikinnya kayak Indonesia banget, kayak kebaya, terus baju tradisionalnya laki-lakinya juga dibikinnya tuh kayak ada bener-bener bagus deh Kak. Aku juga salut banget sih ngeliat dia tuh. Kak Radinindra Nayaka itu sekarang sempat Radin. di BINUS juga. Instagramnya. Ini nyari. Selain jadi fashion designer pasti banyak banget kan Kak yang lainnya, bisa entrepreneur juga, bisnis sendiri gitu. Terus jadi fashion buyer, jurnalis, jadi asisten desainer juga bisa kan. Mungkin selagi bikin brand sendiri atau lain sendiri itu bisa jadi asisten desainer dulu sambil ngembangin nama sendiri dan bisa ngambil insight-insight dari desainernya, jadi belajar dulu gitu kan. Terus Hmm. bisa juga kerja di majalah fashion atau kerja di perusahaan fashion gitu. Cuman menurut aku yang harus di prepare itu pasti mental sama health juga, karena itu di semester satu aja menurut aku udah lumayan nguras ya Kak. Dan pastinya di semester-semester berikutnya lebih parah lagi, dan belum lagi kalau misalnya kalian ikut kepanitiaan, terus harus harus banget dipaksa motivasinya gitu. Misalnya kalau emang lagi gak motivasi, harus 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 termotivasi gitu. Soalnya nggak bisa kamu ngerjain satu tugas tuh semalam. Jadi
itu bakal keteteran banget. Jadi emang Hmm. time managementnya harus diatur banget. Kalau bisa bikin jadwalnya sendiri, kalau perlu ditulis gitu apa aja tugasnya atau enggak di apapun lah dari aplikasi. Ada banyak sekarang kan aplikasi yang untuk jadwal-jadwal gitu. Oh ya. Itu benar. Jadi misalnya udah dikasih satu tugas, itu bakal ada tugas lagi. Jadi nggak mungkin cuma satu tugas aja. Harus benar-benar diatur time management, mentalnya juga jangan cepet down, jangan. Tapi eh, tetap harus legowo gitu. Jangan jangan terlalu dibikin stres, dibikin enak Hmm. aja, happy aja. Oke, terus mungkin pertanyaan tambahan. Untuk perkuliahannya sendiri lebih conduct in bahasa Indonesia or bahasa Inggris? Ya, aku lupa jelasin yang itu karena BNSD ini termasuknya BINUS internasional. Jadi emang em, semuanya pakai bahasa Inggris. Sebelum aku masuk, aku kira aku bakal kayak sehari-harinya pakai English dan bergaulnya pakai bahasa English. Ternyata enggak, banyak banget yang bahkan mayoritasnya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, dan dosennya pun masih bisa sih pakai bahasa Indonesia, cuman emang diajarinnya tetap pakai bahasa Inggris karena preparation buat kesananya juga kan pakai English, kecuali untuk pelajaran CB yang PKN tadi yang Indonesia gitu. Terus mungkin terakhir nih pergaulannya gimana di sana? Apakah kayak blok-blokan, nggak mau berteman sama yang si A, si B gitu? Awalnya aku ngira eh, mereka tuh orang-orang di sana bakal kayak high class kayak gitu ya Iya. Kak. Eh, Terus yang sehari-hari ngomongnya English banget. Tapi ternyata unexpectedly mereka bener-bener baik banget Kak. Maksudnya emang masih beragam. Jadi emang masih ada yang kayak ngomongnya masih masih emang selalu English. Emang disaraninnya sebenarnya kayak gitu ya Kak. Cuman ternyata banyak banget juga Kak yang mayoritas tuh ngomongnya bahasa Indonesia. Terus jokes, obrolan juga nyambung banget gitu. Dan waktu orientasinya kan kita gabung sama BINUS Internasional yang di Senayan, yang di JWC. Itu tuh kita eh, disuruh waktu orientationnya disuruh gabung bikin grup random gitu kan, dan di situ aku ngerasa orang-orangnya bener-bener gampang banget diajak kenalan, friendly banget, dan enak diajak kerja sama. Terus malahan sekarang ada yang bener-bener kayak temenan banget gitu, walaupun kita udah beda kampus, sekarang dia di Senayan atau aku di sini di BNSD. Terus jadinya tuh ngerasa bond yang kemarin aku dapetin di orientation itu tuh masih ke bawah sampai sekarang, dan aku bisa kenal sama jurusan lain tuh gak sesusah itu. Ternyata aku kira bakal kayak ansos dan Gap-gapan kayak ya. ya benar, ternyata malah mereka kalau misalnya ada event apa-apa mereka ngajak juga. Terus walaupun mereka kayak punya acara sendiri, itu tuh nggak bikin kita kayak left out gitu sih sebenarnya. Mahasiswa cowoknya gitu. Tabu nggak sih kalau cowok kuliah di fashion design? eh Mayoritas memang banyakan yang cewek kalau di BINUS Ya. ya. Awalnya tuh nggak ada yang cowok. Cutting sih ada, cuman awalnya di angkatan aku itu nggak ada. Terus Hmm. tiba-tiba ada yang cuti itu kan Kak, itu cowok yang cuti. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian ada anak baru cowok juga. Dan kayaknya sih kalau untuk fashion harusnya udah nggak tabu ya Kak, soalnya banyak juga kok desainer yang cowok. Em, Juga si kitanya juga menerima aja gitu. Kita nggak ada judge yang kayak gimana gitu sih. Hmm. Oke, berarti si mahasiswa cowoknya juga ada ya berarti. Bener. Oke, oke. Thank you banget Sana sudah luangin waktu untuk apa ya Hmm. sharing tentang fashion design di BINUS. Sukses terus kuliahnya ya, sama semangat kan fashion is very detail. Ya, makasih Kak. Sumpah makasih juga Kak udah invite untuk Ya, sharing-sharing. Semangat juga Kak. thank you. Bye Bye, bye. Kak.